Amin, puji Tuhan. Ya, sebelum saya membagi kenikmatan, ya saya berharap ya kepada saudara-saudari yang sudah cukup lama bersama-sama kita menikmati Tuhan dalam penyegaran pagi ini, untuk mempersiapkan pembagian nikmat, juga untuk aktif juga ya mendorong saudara-saudari lain berbagi nikmat. Karena nanti sebentar setelah saya berbagi nikmat, saya harus mute mic saya, sambil tetap mungkin saya bisa mendengarkan pembagian nikmat saudara-saudari. Ya, jadi sementara saya berbagi kenikmatan, mohon persiapkan roh saudara-saudari ya, bisa lebih banyak berfungsi dalam penyegaran pagi kita. Amin, puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Jadi dalam minggu ini, minggu ke-9, ada 2 Romawi. Romawi pertama dan Romawi kedua dalam garis besar kita. Ya. Judul kedua Romawi ini mirip ya. Yaitu Romawi yang pertama, kita bisa mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus sebagai kebangkitan. Dan di Romawi keduanya, kita bisa mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus sebagai biji gandum. Jadi ada 2 sebagai di sini. Kristus itu ada dalam 2 sebagai, yaitu sebagai kebangkitan dan sebagai biji gandum. Kita sudah melewati hari pertama dan keempat ya, mengenai Kristus sebagai kebangkitan. Dan hari ini, hari kelima dan keenam, Kristus sebagai biji gandum. Ya, Kristus sebagai kebangkitan dan Kristus sebagai biji gandum, keduanya sama-sama harus melewati kematian. Ya, sebelum dibangkitkan perlu melewati kematian, dan sebagai biji gandum perlu melewati kematian. Keduanya, sebagai kebangkitan, sebagai biji gandum, sama-sama harus melewati kematian. Hanya di hari pertama sampai keempat, penekanannya ada dalam penderitaan kaum beriman sebagai suatu proses. Dan penekanan untuk hari kelima dan keenam itu ada pada kemuliaan sebagai hasil ya. Jadi proses penderitaan yang sudah kita lihat dalam hari ke-1 sampai ke-4 itu menghasilkan kemuliaan yang akan kita lihat di dalam hari kelima dan keenam. Ya, dan Kristus sebagai kebangkitan dan Kristus sebagai biji gandum, keduanya menghasilkan satu inkorporasi. Kalau di hari pertama sampai hari keempat, inkorporasi itu adalah tubuh Kristus. Sedangkan di hari kelima dan keenam ada 3 aspek inkorporasi, yaitu rumah Bapa,
pohon anggur, dan satu manusia baru. Ya, inilah sedikit tentang ringkasan ya, atau poin-poin penting penyegaran pagi kita di minggu ini. Nah, sekarang di hari kelima dan keenam kita akan melihat bagaimana kita mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus sebagai biji gandum. Dalam pembahasan hari kelima, kebanyakan kita diperlihatkan kepada Kristus itu sendiri sebagai biji gandum. Bagaimana Kristus sebagai biji gandum disajikan, dijelaskan, dan kita bisa melihat Kristus sebagai biji gandum melepaskan kemuliaannya dan seterusnya. Tetapi beban saya bukan hanya melihat Kristusnya sebagai biji gandum itu. Ya, beban saya adalah ingin menerapkan Kristus sebagai biji gandum itu ke dalam pengalaman kita. Ya, jadi sementara saya membagikan, saudara-saudari boleh mengamati garis besarnya ya, yang hari kelima. Mulai dari poin A. Di sana dikatakan kemuliaan, keilahian Kristus dengan hayat ilahinya terkurung di dalam Dia sebagai sebutir biji gandum. Ya, setiap poin dalam garis besar ini saya ingin hubungkan ke dalam pengalaman kita. Kita harus memahami poin-poin dalam garis besar ini ya, dalam pengalaman kita. Jadi di dalam Kristus sebagai biji gandum itu ada kemuliaan. Ya. Dan poin B mengatakan bahwa kemuliaan itu terkurung oleh cangkang. Ya. Cangkang yang belum remuk. Cangkang yang belum mati. Cangkang yang belum terbuka. Itu mengurung kemuliaan yang ada di dalam Kristus sebagai biji gandum. Itu poin A, dan poin B memperlihatkan sedemikian. Nah, dalam pengalaman kita, saudara-saudari, seburuk-buruknya kita sebagai orang percaya, di dalam daging kita terdapat kemuliaan. Ya, kita harus belajar melihat saudara-saudari dalam pandangan ini. Asalkan dia telah percaya ke dalam Tuhan, dia telah menyeru nama Tuhan, menerima hayat yang kekal, maka seburuk-buruknya kaum beriman, saudara-saudari, di dalam diri mereka ada kemuliaan. Tetapi kemuliaan ini terkurung oleh daging. Ini yang digambarkan oleh Kristus sebagai biji gandum. Ini juga merupakan pengalaman kita. Ya. Kita adalah perbanyakan butir gandum itu. Sama seperti Kristus sebagai satu butir gandum itu. Kita pun juga memiliki kemuliaan yang terkurung di dalam cangkang. Cangkang ini sebetulnya daging kita. Ya, kenapa terkurung? Karena cangkang ini belum diremukkan. Ya, ada mungkin yang sudah mengalami peremukan, tetapi peremukannya belum memadai, sehingga kemuliaannya juga tidak memadai.
ekspresi kemuliaannya masih sangat sedikit. Karena masih sangat sedikit proses peremukan yang kita alami. Ya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 49-50, kalau kita cermati ayat itu, Tuhan berkata, ya kita harus memeriksa ayat ini dalam teks aslinya. Di sana Tuhan berkata bahwa dirinya itu terbatasi, terkurung, tidak leluasa. Ya. Di dalam dirinya ada satu api, tetapi belum bisa meledak keluar karena dia belum masuk ke dalam kematian. Ya, dan di sana Tuhan menyatakan kedambaannya, kerinduannya, ya, untuk melepaskan kuasa pendobrak ini, api itu. Ya, di dalam diri kita pun kita mengalami hal yang serupa. Semua kaum beriman, seburuk-buruknya kaum beriman yang telah memiliki hayat Tuhan Yesus di dalam diri mereka, ada kerinduan ini. Ya. Mereka menyadari bahwa mereka tuh harus hidup menurut apa yang diperkenan oleh Allah. Tetapi ya, semua kaum beriman pasti akan menyadari bahwa ada sesuatu yang membatasi. Ya. Sebetulnya kaum beriman ingin berfungsi, ingin berdoa, ingin berbuah, ingin dapat memberitakan Injil, ingin menghasilkan sesuatu bagi gereja. Ya, tetapi apa daya, ya, daging itu lemah. Roh kita memang sangat penurut, sangat damba, menyenangkan hati Allah. Tetapi apa daya, daging kita lemah. Daging itu mengurung roh kita, sehingga roh kita tidak bisa leluasa melakukan apa yang Dia inginkan. Ya, ini adalah pengalaman kita akan Kristus sebagai satu biji gandum, saudara-saudari. Ya. Dan di poin C, cara untuk pelepasan kuasa ini melalui remuknya cangkang keinsanian. Sebetulnya cangkang keinsanian ini adalah daging. Ya. Daging Tuhan dan juga daging kita. Oh Tuhan Yesus. Nah, kita sudah membahas di hari pertama sampai hari keempat mengenai penderitaan. Kita sudah melihat bagaimana kita harus menderita. Nah, semua penderitaan itu adalah sebetulnya satu peremukan, proses peremukan, saudara-saudari. Proses peremukan agar kuasa ilahi, kemuliaan ilahi yang sudah terkandung di dalam diri kita itu bisa dimuliakan, bisa dilepaskan. Caranya adalah melalui peremukan. Setiap penderitaan adalah satu cara Allah memukul kita, meremukkan cangkang yang menghalang-halangi, mengurung keilahian, kemuliaan ilahi di dalam diri kita. Nah, kita bisa mempercepat proses peremukan ini melalui pertama-tama kita menyetujui semua pengaturan situasi yang Allah tentukan
Allah bangkitkan di lingkungan kita. Kedua, setelah kita menyetujui, ya, tidak stop sampai di sana. Kita menyetujui dalam doa, dalam satu penyeruan kita kepada nama Tuhan. Dalam doa-doa kita terus menyetujui, kita terus menolak alamiah, kita terus berkata kepada Allah, Tuhan Yesus, aku mau bekerja sama denganmu. Itulah sebetulnya melatih roh. Itu seperti itu. Ya. Di samping doa baca, di samping membaca berita-berita di dalam roh, ya, yang paling jangan sampai tidak kita lakukan adalah perkara terus-menerus itu. Ya. Doa baca itu enggak terus-menerus. Ya. Mendengarkan berita-berita tidak terus-menerus. Membaca buku-buku ministry juga tidak terus-menerus. Ya, tetapi melatih roh harus terus-menerus. Melalui menyeru nama Tuhan dan berdoa, menyetujui semuanya. Setiap kali pikiran kita berontak, setiap kali kita mengatakan ini tidak adil, kita segera tolak alamiah kita. Sebab tidak ada proses penderitaan atau peremukan yang adil. Itu nggak ada. Kita sering merasa tidak adil. Kita sering merasa diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Tetapi ingat, salib Kristus itu pun sebuah ketidakadilan. Ya, Pilatus memberikan hukuman mati kepada Tuhan Yesus itu bukan suatu keadilan. Jadi memang seperti itulah penderitaan. Penderitaan yang kita alami itu adalah sebuah pengalaman ketidakadilan. Dunia itu tidak akan pernah bisa adil. Tidak perlu mencari keadilan di dunia ini. Ya. Jikalau kita sedemikian terus menyetujui, Tuhan, memang apa yang aku alami ini adalah sebuah ketidakadilan bagiku. Tetapi aku setuju, Tuhan. Karena penderitaan ini sesungguhnya adalah adil bagiku. Karena memang aku harus diremukkan. Oh, Engkau meremukkan aku. Itu sangat adil bagiku, Tuhan. Karena memang aku harus melewati proses peremukan ini. Ya, inilah pengalaman kita dan kenikmatan kita akan Kristus sebagai biji gandum yang ada di poin C, garis besar kita. Ya, hasilnya adalah poin D, yaitu kita akan dimuliakan oleh Bapa. Sama seperti Kristus dimuliakan oleh Bapa, kita pun juga akan dimuliakan oleh Bapa. Bahkan, saudara-saudari, semenjak kita masih ada di bumi ini, kita bisa dimuliakan oleh Bapa. Apakah arti dimuliakan oleh Bapa? Artinya adalah Kristus terekspresi. Roh itu menyala-nyala. Api itu membakar kita. Keluar dari dalam diri kita. Bahkan membakar orang-orang lain. Sehingga orang-orang lain menjadi bergairah terhadap Tuhan. Itulah dimuliakan oleh Bapa di zaman hari ini. Ya. Nah, saudara-saudari, ada satu ayat, yaitu Lukas 12 yang tadi sudah saya singgung. Ayatnya ke-49 sampai 50. Ini satu ayat yang jarang juga disadari makna sesungguhnya. Ya, karena ada faktor terjemahan juga. Ya. Di sana di ayat 49, Lukas 12 ayat 49 dan 50, saudara-saudari.
Ya, ini sangat erat kaitannya dengan ayat tentang biji gandum itu. Di ayat yang ke-50 Lukas 12, Tuhan berkata, "Aku harus menerima baptisan." Kita bisa ya membacanya sedemikian. Aku harus mati. Ya. Karena menerima baptisan di sini artinya masuk ke dalam kematian. Dimasukkan ke dalam kematian. Jadi di ayat ke-50 Lukas pasal 12 seolah-olah Tuhan berkata, aku harus mati. Sama seperti di dalam Yohanes 12:24. Biji gandum itu harus mati. Jadi dua ayat ini satu prinsip. Biji gandum itu harus mati. Tuhan juga berkata, aku harus mati. Ya. Lalu di ayat yang ke-50 Lukas 12 tadi, betapa susahnya aku. Tapi seharusnya ini diterjemahkan bukan sedemikian. Terjemahannya seharusnya betapa terbatasnya aku. Betapa terkurungnya aku. Jadi di sini Tuhan itu merasa tertekan karena kemuliaan api di dalam dirinya itu terbatasi oleh dagingnya. Sebelum dia mati, dia berkata, betapa terbatasnya aku. Ya, sebelum hal itu berlangsung. Hal itu di sini itu adalah penyalibannya, kematiannya. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, Tuhan tidak menghindari kematian. Bahkan dia seolah-olah seperti ingin segera gitu. Ingin segera penyaliban itu dilangsungkan karena dia merasa terkurung di dalam dagingnya. Ini satu visi yang begitu sangat dalam, saudara-saudari. Anda dan saya mungkin belum seperti itu. Kita masih cenderung untuk menghindari salib. Kita masih cenderung untuk menghindari penderitaan. Tetapi di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus justru mendambakan kematian itu. Ya, di dalam Lukas 12 ayat 50 yang tadi saya bacakan, dia seolah-olah, oh, aku terkurung. Aku harus segera mengalami kematian. Betapa luar biasanya hati yang semacam ini. Ya, saudara-saudari, itulah sebabnya jangan kita takut kepada penderitaan. Kita tidak mendambakannya. Kita tidak menyambutnya. Tetapi kita jangan takut terhadap penderitaan. Karena penderitaan itulah sesungguhnya salib itu yang Tuhan dambakan agar kuasa ilahi di dalam dirinya bisa dilepaskan. Agar api di dalam diri kita itu bisa keluar, membara, menyala-nyala, bahkan membakar saudara-saudari lain, membuat saudara-saudari bergairah terhadap Tuhan. Itu semua harus menjadi kerinduan kita. Kita harus berfungsi di dalam gereja lokal kita, menjadi faktor yang membakar, membawa gairah dalam gereja lokal kita. Saudara-saudari harus menjadi bergairah bagi Tuhan. Itu semua akan terjadi jikalau Anda dan saya mau menjadi orang-orang yang diremukkan, disalibkan, mati. Ini harus menjadi kerinduan kita. Ini harus menjadi kedambaan kita. Kita harus bisa berkata, betapa terkurungnya roh di dalam diriku oleh daging ini. Tuhan, tolong remukkan daging ini. Pecahkan Tuhan. Bawa aku ke dalam salib-Mu. Agar aku bisa mengekspresikan, melepaskan api ini. Ini sangat dalam. Ini satu pengalaman yang sangat tinggi, saudara-saudari. Ya. Jadi inilah dua ayat itu. Ya. Yohanes 12 ayat 24, biji gandum itu harus mati menghasilkan banyak butir. Lukas 12 ayat 49 dan 50, aku harus mati karena aku terkurung, rohku terkurung di dalam daging ini.
ya. Oh Tuhan Yesus, inilah pengalaman kita yang tinggi akan Kristus sebagai biji gandum. Di ayat yang ke-49, Lukas 12, kita bisa melihat di sana. Tuhan datang ke bumi itu untuk apa? Untuk menyalakan api. Ya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Ya, betapa aku harapkan, aku dambakan api itu menyala. Saudara-saudari, apakah Anda damba api itu menyala? Pertama-tama dia harus menyala di dalam diri kita. Biarlah rohmu menyala-nyala, agar kita bisa melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11. Ya, Tuhan datang untuk menyalakan api itu. Di mana dia menyalakan api itu? Ini bukan api neraka. Ini bukan api yang negatif. Ini adalah api yang sangat positif. Dia ingin membarakan api itu. Di mana? Di dalam diri Anda dan saya. Api itu sudah ada di dalam roh kita. Tetapi api itu masih belum keluar. Karena masih ada satu isolator yang mengurung api itu. Ada sesuatu yang mengurung, yang membatasi api itu. Api itu harus kurung itu harus dipecahkan, cangkang itu harus dipecahkan supaya api itu bisa keluar. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan, Engkau datang untuk melemparkan api ke bumi. Tuhan, biarlah api itu menyala-nyala dari dalam rohku, membakar seluruh jiwaku, menghanguskan seluruh alamiahku, menghanguskan seluruh berhalaku. Oh Tuhan Yesus, inilah pengalaman Kristus sebagai biji gandum. Api itu, kemuliaan itu harus keluar, harus dilepaskan, harus menyala-nyala. Karena Tuhan datang untuk apa? Melemparkan api itu dan menyalakan api itu. Jadi inilah dua ayat itu. Kalau kita bandingkan sangat seprinsip, ya. Yohanes pasal 12 ayat 24 dan Lukas pasal 12 ayat 49 50. Nah, saudara-saudari, kita masuk ke poin E. Kristus dalam kehidupan insaninya berdoa agar Bapanya memuliakan dia dan menjawab doanya. Ya, Tuhan Yesus berdoa agar Bapa memuliakan dia. Kelihatannya ini doa yang enak. Kelihatannya ini doa yang indah. Dan kita pun mungkin berdoa demikian, Bapa, permuliakanlah aku. Tetapi sadarkah saudara-saudari bahwa untuk dimuliakan kita harus mengalami penderitaan, kematian, salib, dan peremukan. Sesungguhnya ketika Tuhan Yesus berdoa agar Bapa memuliakan dia, Tuhan Yesus sangat sadar bahwa caranya adalah disalibkan. Oh, saudara-saudari, doa-doa ini, jikalau keluar dari mulut kita, Tuhan muliakan aku, tanpa kesadaran akan salib, maka itu adalah doa-doa yang salah, doa-doa yang keliru, doa-doa yang tersesat. Karena arti dimuliakan di sini adalah cangkang daging kita diremukkan, sehingga kuasa ilahi yang mulia itu dimuliakan dari dalam diri kita. Satu-satunya cara adalah dengan peremukan. Ini juga menjadi doa Paulus di dalam Filipi 3 ayat ke-10. Paulus telah mengalami Kristus sebagai biji gandum sampai tingkat yang sedemikian. Dia seperti Yesus. Dia damba,
damba agar pekerjaan salib segera tuntas. Dia tidak menghindari salib, bahkan dia mendoakannya. Tetapi bukan salib sasarannya. Sasarannya adalah kemuliaan Tuhan, ekspresi Tuhan terekspresi dari dalam dirinya, yaitu kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan inilah yang Paulus doakan di dalam Filipi 3 ayat 10. Ini sama seprinsip dengan doa-doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17. Ya, dalam Filipi 3 ayat 10, Paulus berdoa, yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya. Kata yang ku kehendaki ini mengekspresikan, memperlihatkan bahwa Paulus sering berdoa sedemikian. Dia ingin mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Dan caranya dia sadar bahwa caranya adalah melalui persekutuan dalam penderitaannya. Paulus berdoa, Tuhan, aku perlu bersekutu dalam penderitaannya. Penderitaanmu lah Tuhan, cara untuk aku mengenal kuasa kebangkitan. Paulus berdoa justru untuk perkara penderitaan ini. Walaupun penderitaan ini bukan sesuatu yang kita cari, kita tidak mendambakan penderitaan. Yang kita dambakan adalah kemuliaan Tuhan. Tapi kita sadar bahwa caranya adalah melalui penderitaan. Oleh karena itu kita berdoa, Tuhan, apapun yang kau izinkan terjadi, lingkungan apapun yang kau bangkitkan, silahkan Tuhan. Karena aku tahu itulah caranya. Aku mengenal kuasa kebangkitan itu. Kemuliaan-Mu terekspresi dalam diriku. Itulah caranya. Ya, persekutuan dalam penderitaan. Di mana aku, kata Paulus, menjadi serupa dengan dia. Dalam apa? Dalam kematiannya. Itu yang disampaikan Filipi 3 ayat 10. Bukan serupa dia dalam kemuliaannya. Itu adalah hasilnya. Pertama-tama kita harus menjadi serupa dulu dalam kematiannya. Kematiannya sebagai biji gandum. Oh Tuhan Yesus, semoga pengalaman Kristus sebagai biji gandum sampai tingkat yang sedemikian tinggi juga akan menjadi pengalaman kita. Kita harus berdoa, Tuhan, ubahkan doa-doaku. Aku harus memiliki doa-doa seperti Tuhan Yesus. Doa-doa seperti Paulus. Doa-doa yang mempersiapkan diriku, Tuhan, melewati peremukan, penderitaan, dan kematian salib. Semua ini adalah karena kedambaan kita untuk mengekspresikan Kristus. Oh, dalam setiap permasalahan, ya saudara-saudari, ada satu saudara, ya, dia mengalami banyak perlakuan tidak adil. Dia banyak mengalami aniaya, ya. Tetapi doanya itu sama seperti doa daripada Stefanus. Stefanus berdoa. Dalam doanya ada kedambaan untuk mengekspresikan Kristus. Sehingga ketika dia berdoa, dia mengekspresikan Kristus. Ya, saudara, ini pun juga sedemikian. Tuhan, dalam perlakuan ketidakadilan yang aku terima, biarlah aku mengekspresikan Kristus di hadapan orang-orang yang memperlakukan aku tidak adil. Wah, ini satu doa yang sungguh luar biasa. Aku tidak mau yang lain, Tuhan. Aku tidak meminta ketidakadilan ini berhenti. Tidak, bukan itu yang aku minta. Silahkan. Seumur hidup aku mengalami ketidakadilan dari orang-orang, tidak apa-apa. Yang aku minta adalah aku mengekspresikan dirimu di hadapan orang-orang yang memperlakukan aku tidak adil. Wah, ini sebetulnya udah Tuhan Yesus sendiri di dalam diri kita berdoa, berbaur dengan kita. Haleluya. Ya, jadi semua yang tadi dijelaskan ini adalah pengalaman kita dan kenikmatan kita atas Kristus sebagai biji gandum. Ya. Tetapi di dalam garis besarnya ada 3 hal.
Tadi yang saya jelaskan itu baru dua hal, yaitu mengalami dan menikmati Kristus sebagai biji gandum. Masih ada yang ketiga, ya, di dalam garis besar 2 Romawi itu, yaitu mengekspresikan Kristus. Ya, semua pengalaman-pengalaman tadi akan menghasilkan ekspresi Kristus sebagai biji gandum. Dan ekspresi Kristus sebagai biji gandum ini bukan ekspresi individu. Kita tidak mungkin dapat mengekspresikan Kristus sebagai biji gandum ya hanya secara individu. Memang bisa saja kita mengekspresikan ini secara individu, tapi itu sangat sedikit. Ya, jikalau kita terus mengalami Kristus sebagai biji gandum, menikmatinya sebagai biji gandum, maka kita akan menjadi bagian dalam ekspresi korporatnya, ekspresi gerejanya. Dan ekspresi korporat ini adalah sebuah inkorporasi. Ya, perkara inkorporasi ini disampaikan di poin F dan poin G, ya, garis besar hari kelima. Inilah ekspresi Kristus sebagai biji gandum. Ini adalah perkara ekspresi korporat. Ekspresi korporat ini adalah satu inkorporasi. Di hari pertama dan sampai hari keempat, inkorporasi itu adalah tubuh Kristus. Di hari kelima sampai hari keenam, inkorporasi itu memiliki 3 ekspresi. Yang pertama adalah rumah Bapa. Rumah Bapa ini bukan di surga. Rumah Bapa ini adalah ekspresi Kristus korporat di bumi. Ya, kalau kita mempelajari perkara rumah Bapa di Yohanes pasal 14 ini, kita akan bisa melihat bahwa rumah Bapa itu adalah tempat tinggal Bapa, tempat tinggal Allah Tritunggal. Di mana? Di bumi hari ini. Ya, kalau Anda membaca ayat 23 Yohanes pasal 14, tempat tinggal itu, rumah Bapa itu adalah Anda dan saya sebagai satu tubuh Kristus korporat. Ya, rumah Bapa itu adalah Anda dan saya. Inilah inkorporasi, ekspresi korporat dari Kristus sebagai biji gandum. Ya, ekspresi yang kedua, ya, adalah pohon anggur. Pohon anggur adalah tempat tinggal bagi ranting-ranting. Di sana ada penyaluran ilahi. Ya. Di dalam ekspresi ini, Kristus diekspresikan sebagai satu inkorporasi. Dan aspek ketiga adalah satu manusia baru. Ya, satu manusia baru ini terdiri dari Kristus dan seluruh kaum beriman. Kaum beriman Yahudi dan non-Yahudi. Kita semua ada di dalam satu manusia baru ini. Inilah inkorporasi dalam 3 ekspresi. Rumah Bapa, pohon anggur, dan satu manusia baru. Mengenai poin ini saya tahu ini perkara yang sangat sulit, makanan yang sangat keras. Sulit untuk kita dapat mencernanya. Tetapi kita harus menuntut ini. Kita harus mempelajari semua kebenaran di dalam pemulihan Tuhan. Ya, karena semuanya ini adalah pengalaman kita. Ya, di atas Kristus sebagai biji gandum. Biji gandum itu menghasilkan ekspresi korporat, yaitu banyak butir gandum di dalam seberkas gandum itu. Ya, para pemenang hari ini. Nah, mengenai inkorporasi, barusan saya menyampaikan secara singkat, ya, apa kebenarannya. Nah, sekarang bagaimana pengalaman inkorporasi di dalam diri kita? Inkorporasi ini sebetulnya bisa kita artikan sebagai perbauran, ya. Suatu perbauran Allah dengan manusia. Suatu perbauran dari beberapa banyak hal dibaurkan menjadi satu. Ya. Pertama-tama dalam pengalaman kita harus melihat
dan di dalam diri Allah sendiri. Pertama-tama di dalam diri Allah sendiri, yaitu di dalam Trinitas ilahi. Ya, Trinitas ilahi itu adalah satu inkorporasi antara Bapa, Putra, dan Roh menjadi satu. Maaf, saya tidak boleh mengatakan kata menjadi. Mereka itu adalah satu inkorporasi dari kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang. Mereka adalah satu inkorporasi di dalam diri mereka sendiri. Kemudian, inkorporasi ini diperbesar menjadi satu inkorporasi yang bukan hanya terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh, melainkan juga satu inkorporasi Allah Tritunggal dengan umat pilihannya. Ya. Nah, sama seperti sedemikian. Pertama-tama, secara individu, kita mengalami satu inkorporasi, yaitu roh kita berinkorporasi dengan jiwa dan tubuh kita. Mungkin hari ini belum ada inkorporasi itu, atau masih sedikit inkorporasi itu. Yang sering terjadi adalah pertentangan antara roh dan jiwa kita, antara roh dengan tubuh kita. Tubuh kita lebih digunakan untuk kepentingan hayat jiwa. Belum terjadi inkorporasi itu. Oleh karena itu kita harus berdoa, Tuhan, biarlah inkorporasi Allah dengan kaum beriman menjadi pengalaman kami. Biarlah roh saya dengan jiwa dan tubuh saya berinkorporasi. Oh, sehingga tubuh saya dapat digunakan bagi kepentingan Allah. Akhirnya, ya, pengalaman inkorporasi yang individu ini membawa kita mengalami inkorporasi yang korporat. Ekspresi dari biji gandum itu, kemuliaan dari biji gandum yang diremukkan itu, menjadi ekspresi korporat. Secara korporat, kita bukan hanya diinkorporasikan di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita, melainkan kita diinkorporasikan juga dengan tubuh Kristus, dengan semua saudara-saudari di dalam gereja-gereja lokal. Hasilnya, kita akan menjadi inkorporasi Allah yang sudah kita lihat. Pertama, dalam tubuh Kristus, kedua, rumah Bapa, ketiga, ranting-ranting pohon anggur, dan satu manusia baru. Ini semua adalah cerita tentang tahap inklusi. Nah, ini mengenai inklusi juga kita harus banyak menuntut. Hari ini hanya disinggung sedikit saja. Oh, saudara-saudari, inilah kenikmatan saya hari kelima dan hari keenam. Masih ada waktu. Saya izin mute mic saya. Mohon saudara-saudari berfungsi, bekerja sama, ya, dan saling mendorong yang lain berbagi nikmat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan saudari sharing yuk. Ani. Dari Neng. Amin. Amin. Ini ya, apa ya? Kayaknya belum menjadi pengalaman buat kita ya, buat saya ya, untuk mengalami penderitaan yang apa ya, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tetapi ini sungguh menjadi terang ya buat saya gitu ya. Oh, begini ya jalannya, supaya kita sungguh-sungguh dapat mengekspresikan Tuhan yang ini ya, mengekspresikan Tuhan bukan dengan hayat alamiah kita, tetapi dengan dengan melalui roh yang sudah yang sudah mengalami ya peremukan gitu. Sungguh
suatu pelajaran yang dalam dan berat ya, tetapi kalau kita melihat hasil daripada penderitaan dan peremukan ini adalah kita dapat mengekspresikan Tuhan, itu sungguh membuat kita suatu dorongan ya untuk mau mengalami ya apa yang Tuhan izinkan kita alami, supaya manusia alamiah kita itu bisa bisa dikalahkan dengan hayat Allah ya, hayat kebangkitan ya. Itu aja yang saya dapat. Terima kasih. Amin. Silakan saudari. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus, amin ya. Puji Tuhan ya, pagi ini saya kembali mendapatkan terang ya. Tadi saya terjemah bagaimana yang diuraikan itu adalah Tuhan ya. Tuhan dalam keinsaniannya dia ingin doa supaya kemuliaannya ya, dimuliakan ya. Tetapi kita tahu tadi yang diuraikan adalah dengan dia dimuliakan berarti adalah dia harus mengalami peremukan ya. Insaninya ini harus diremukkan sehingga dapat dimuliakan ya. Nah, dalam penghidupan kita tadi saya terjemah ya, oh Tuhan Yesus, seringkali Tuhan juga izinkan ya situasi, kondisi yang begitu sulit, yang Tuhan memang izinkan ya situasinya. Dan itu tadi yang pertama dikatakan kita perlu mempersetujui ya. Jangan katakan, oh ini nggak adil, oh ini nggak adil, oh Tuhan ampuni ya. Seringkali saya kalau nggak di dalam roh juga masih demikian ya, melihat mengalami situasi yang mungkin tidak seperti yang saya harapkan. Tuhan, mengapa demikian? Mengapa ini? Mengapa itu? Tetapi puji Tuhan ya, pagi ini terang yang saya dapat bahwa semuanya itu adalah untuk kita ini diremukkan agar kita juga dapat dimuliakan ya, mengalami Kristus yang sedemikian. Nah, pagi tadi saya juga diterangi Tuhan, dapatkan saya Tuhan agar saya dapat melihat dengan mata yang tembus pandang, tidak melihat lagi situasi, tetapi situasinya boleh ada, tetapi saya boleh berdoa seperti tadi ya, dimuliakan, sehingga dengan demikian ya harus mengalami peremukan itu tadi ya. Ini memang perlu belas kasih Tuhan ya. Amin. Itu yang saya nikmati pagi ini. Amin. 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 Puji Tuhan. Saya juga merasa ya bahwa roh saya ini juga sering terkurung oleh alamiah, oleh daging. Oh Tuhan, maka perlu daging ini diremukkan agar roh ini bisa menyala, agar roh ini bisa keluar. Oh Tuhan Yesus, sering-sering saya juga mengalami ya ketidakadilan. Oh Tuhan Yesus. Tetapi pagi hari ini saya nampak ya bahwa saya harus menerima ketidakadilan itu dengan rela. Oh Tuhan, supaya Tuhan bisa bekerja di dalam saya, supaya roh ini bisa keluar, supaya kemuliaan Tuhan yang ada di dalam itu juga bisa keluar. Puji Tuhan ya, melalui persekutuan Saudara Diki saya melihat bahwa sejelek apapun kita ini ada kemuliaan di dalam. Oh Tuhan Yesus, seperti Kristus pada waktu itu ya, kemuliaannya ini terkubur oleh keinsaniannya, maka dia juga perlu mengalami baptisan kematian ini melalui salib. Oh Tuhan Yesus, hari demi hari ya, ketika kita menerima ketidakadilan itu, ketika kita bisa menerima dengan sukacita, amin, rasanya itu di dalam itu penuh dengan damai. Oh Tuhan, karena itu adalah pengharapan Tuhan untuk kita ini bisa bertumbuh ke arah Dia, ke dalam Dia. Itu yang saya rasakan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji
saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Puji Tuhan, saudara, saya menikmati di sini ya dari penjelasan saudara Dikil bahwa Tuhan Yesus saja sebagai Allah, kealahannya harus menjadi manusia insani ya, mengalami kematian, ia harus menderita. Jadi penderitaan ini juga Tuhan yang ilahi itu untuk mengalami kematian dia harus menderita, mengalami penderitaan. Demikian juga saya ya, kita harus mengalami penderitaan ini dan mengalaminya dan menjalaninya ya. Jadi soal penderitaan ini saudara-saudari, saya sangat kagum ya. Kalau tadi saudara dikatakan bukan kita meminta, tapi perkara yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita untuk melatih kita menjadi manusia ilahi, karena kita adalah manusia-manusia Allah. Tetapi tanpa melalui penderitaan ini kita tidak menjadi manusia Allah. Maka penderitaan ini adalah satu cara untuk Allah meremukan kita. Saya paling suka ya bacaan remuknya insan keluarnya roh, karena lewat penderitaan inilah kita bisa internetnya saudari Noni. Amin. Silakan saudari yang lain. Iya, puji Tuhan, saudara-saudari, penjelasan saudara Diki sangat jelas sekali ya. Mengenai ini saya dapat terang ya. Ya kalau saya pribadi gitu, daging itu ya selalu membatasi gitu ya. Ya saya dalam hidup saya ya ada perasaan bahwa ini tidak adil gitu ya. Jadi semuanya aku gitu. Kalau nggak ada aku bagaimana gitu. Kadang memang suka sakit hati sih ya. Oh aku lagi. Ya tapi kalau saya suka membanding-bandingkan dengan yang lain ya. Si Anu mah enak ya. Suaminya begini, anaknya begini. Semua cinta Tuhan gitu ya. Jadi kayaknya ada penyatuan gitu. Sedangkan diri saya gitu. Jadi susah gitu. Di rumah juga istilahnya ya ada pekerjaan-pekerjaan yang ya maksud saya mesti satu sama lain sama memahami tapi enggak gitu ya, aku lagi semua aku. Jadi itu ya di dalam diri saya memang ya ada Tuhan itu sendiri ya. Ya ekspresi memang ada ya, tapi sedikit gitu dikatakan ya, ekspresi Allah sedikit. Tadi dikatakan seburuk-buruknya manusia sebetulnya ya ada Tuhan itu. Jadi dia bisa menyeru ya, dalam daging kita terdapat kemuliaan dikatakan ya kita bisa menyeru nama Tuhan, menerima hayat kekal. Sebetulnya ada ya hal-hal yang kudus gitu, hal-hal yang indah ya, cuma terkurung oleh kedagingan kita. Daging ini memang sangat-sangat membatasi, ada penderitaan ya, semuanya kayaknya ada tidak adil, tapi dikatakan mesti perlu diremukan semuanya itu. Ya memang diremukan ya sakit gitu ya. Tapi kalau kita melawan dengan peremukan itu ya semakin sakit gitu. Tapi kalau misalnya kita rela diremukan, sebetulnya ya enjoy aja harusnya ya. Cuman kita tidak mau gitu. Ya, sangat keras diremukan, sangat sakit gitu. Puji Tuhan, saudara Diki tadi menjelaskan dengan sangat jelas gitu ya. Dibatasi oleh cangkang. Ya cangkang ini ya perlu diremukan. Penderitaan demi penderitaan sebetulnya ya memang ya tidak akan melebihi kekuatan kita. Cuma kadang kita ada ego kita ya, tidak mau diremukan. Itu yang masalahnya. Sebetulnya kalau kita mengikuti ya, berseru pada Tuhan terus ya, mengikuti Tuhan, sebetulnya roh, jiwa, dan tubuh itu harus ada berinkorporasi ya sebetulnya. Oh Tuhan Yesus ya, saya dalam kehidupan saya sebetulnya ya perlu inkorporasi seperti tadi Bapak ya, Putra dan Roh bersatu ya. Demikian pun diri saya pribadi gitu ya, harus berinkorporasi roh saya, jiwa, dan tubuh, sehingga tubuh pun yang tadinya tidak mau gitu melakukan sesuatu gitu, hal yang baik gitu, karena merasa tidak adil gitu ya. Sebetulnya ini ya, inilah ya perlunya rela menderita, rela diremukan, sehingga roh itu yang muncul. Puji Tuhan hari ini, amin. Amin. Karena waktu ya saudari, kita nanti sharing di PP berikut. Kita doa ya saudari. Amin.
Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih bahwa Engkau menerangi kami hari ini. Untuk kami dengan cara pandang-Mu, bagaimana pemberitaan itu akan menggarapkan Kristus ke dalam kami. Dan Kristus bisa tertampil melalui kami. Dan melihat seperti Engkau melihat. Kekuatan-Mu mengalami ketidakadilan demi ketidakadilan, makin diperhidupkan supaya makin disalurkan. Tuhan, amin. Terima kasih saudari, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih saudara Diki, saudari. Amin. Amin. Saudari-saudari, kita bersyukur. Terima kasih saudara-saudari. Amin. 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 Amin.